Terima kasih ya Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, glory bagimu ya Tuhan. Kami sembah nama-Mu Yesus. Kau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Oh, glory bagimu Tuhan, glory bagi Yesus Tuhan. Malaikat Tuhan menyembah-Mu, menyembah Allah yang hidup, yang perkasa, penuh dengan berkat-Nya. Berlimpah kasih-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
Dia besar, Dia besar, El Shaddai-mu. Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Saya serahkan hamba ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Semoga kami belakang salib-Mu Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus menasihati pikiran kami, berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita kan? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita buka dalam Amsal pasal 16 ayat 3. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Silakan duduk. Kita belajar pada pagi ini yaitu kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini ya. Mau kita mau bekerja, mau kita juga mau cari pekerjaan, kita juga harus berdoa dulu. Kita mencari Tuhan, kita serahkan rencana apapun yang kita lakukan. Dan juga kalau kita mengalami sakit penyakit, kita harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita betul-betul minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan akan turun tangan seperti itu. Kalau kita dalam kesesakan, kita hanya mencari Tuhan, kita katakan Tuhan tolong. Pada saat kita terdesak, suatu saat kita di jalan begitu, saya alami seperti ini. Waktu kita pernah ikut KKR malam dan pulangnya pagi. Dan waktu itu jalan Sanggau dan Kebodok itu banyak lubangnya. Jadi waktu itu karena hujan deras kita sudah langsung laju seperti itu. Cuma saya mikir nih mau lempar ke kiri ke kanan enggak tahu. Akhirnya saya bilang, Yesus tolong begitu. Dan tiba-tiba motor saya rupanya masih juga itu. Enggak dia ke kanan ke kiri. Masih juga selamat seperti itu. Nah itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika bangun pagi, apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita pertama ngambil HP? Lihat YouTube dulu? Atau kita lihat berita seperti ini? Banyak hal yang kita lihat kejadian. Banyak hal yang terjadi di dunia ini apa ada di akhir zaman. Ayah perkosa anak dan saudara perkosa anak, kasihan sampai 3 hari seperti itu. Dunia semakin jahat. Nah, atau juga karena kita banyak hal lihat lagi masalah ekonomi, masalah pekerjaan susah, banyak orang yang pengangguran, akhirnya kita cemas-cemas begitu. Nah,
Ketika kita bangun pagi, kalau kita melihat, nonton segala berita dan sebagainya, sepanjang hari itu kita akan mengalami kegelisahan. Apabila kita berdiam diri sejenak saja dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita mengharapkan udara segar dan umur yang panjang, maka kita akan damai sejahtera. Apakah kita langsung melakukan aktivitas kita sehari-hari? Ataukah kita menjalani hari ini dengan sikap apa adanya dan anggap semuanya berjalan lancar begitu saja? Kehidupan dunia ini kita tidak tahu ya. Itu pernah ada dulu kita jual emas tuh, bilang ini rahasia ilahi katanya. Kita tidak tahu apapun yang terjadi seperti itu. Maka kita belajarlah untuk pada hari ini, kalau Tuhan berkehendak kita ya mencarinya, kita sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita sakit ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melihat ke belakang ini, apa yang telah kita lakukan sehingga membuat kita ya jatuh sakit? Atau kita terlalu sibuk sehingga kita lupa makan? Atau juga salah memilih makanan akhirnya membuat kita sakit? Maklumlah zaman sekarang banyak instan gitu, pokoknya semuanya instan, karenanya supaya ngapa? Indomie instan, makan mie, pop mie aja langsung itu. Akhirnya kita banyak mengalami sakit tanpa kita sadar karena kita begitu capek dan itu membuat kita sakit seperti itu. Jangan kita lihat ke belakang, kita lurus ke depan. Sebenarnya kita renungkan apa yang telah saya lakukan sehingga saya sakit. Mungkin saat itulah Tuhan membuat kita istirahat, duduk sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita begitu sibuk, atau kita juga keinginan kita dan sebagainya. Mungkin saat itu Tuhan izinkan kita sakit, maka kita akan merenungkan kehidupan kita, maka kita akan katakan Tuhan Yesus tolong. Itulah kehidupan manusia yang ada sekarang. Ataukah kita berserah penuh kepada Tuhan akan membawa kita ke dalam satu keadaan yang sangat menyenangkan Tuhan. Dalam segala rencana hari ini kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berserahlah kepada Tuhan berarti kita percaya kepada campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kita. Ada 3 hal yang ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. 1, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Berarti kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kebanyakan dari kita yang percaya kepada Tuhan tidak sepenuh hati tapi setengah hati. Kita mengalami satu persoalan, katakan satu, Tuhan tolong kan seperti itu. Dan pada satu sisi kita katakan, bagaimana ya? Benar nggak ya Tuhan tolong kita? Jadi kadang kita ragu seperti itu. Mulai saat ini kita belajarlah, kalau kita fokus gitu, maka Tuhan akan turun tangan. Maka saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dia akan menolong kita. Ataukah kita sering meragukan pekerjaan tangan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita? Sering saya lihat bahwa teman-teman atau hamba-hamba Tuhan tanya, Tuhan nggak berkuasa, Tuhan nggak sayang sama saya, Tuhan sayang sama di sana. Sebab itu karena kita sudah kadang putus asa. Sebab Tuhan sangat sayang kepada kita. Seperti itu. Kadang kita itu merasanya kita tuh tanpa kita sadari kita menyakiti hati Tuhan. Nah, kita seringkali tawar-menawar dengan Tuhan atau percaya pada Tuhan hanya pada saat berbeban berat saja. Ini sering kita lakukan. Seolahnya kita berdoa, kita ngancam, Tuhan kalau Anda seperti ini harus begini ya Tuhan. Kalau Tuhan nggak jawab, mulai merajuk dia, kecewa dan marah Tuhan. Tuhan juga bingung dari surga dia lihat, ngapa anak aku seperti ini katanya kan? Karena ngapa? Kalau lu nggak nyembah aku tuh banyak juga dia bisa buat barang itu nyembah dia. Bayangkan waktu saat pemberontakan malaikat di surga karena dia ingin sama seperti Tuhan, akhirnya diusir sepertiga. Kalau 1 miliar berarti 150 juta itu sepertiga sudah diusir ke dunia ini. Tapi Tuhan kan memang dia bagaimanapun juga. Artinya karena dia seperti itu akhirnya dia ciptakan malaikat baru. Nggak terlalu bagaimana. Cuma kalau dia menciptakan kita sebagai manusia, kita menyakiti hati Tuhan sedih. Karena ngapa? Kita menurut gambar dan rupanya. Dan bahkan dia hembusan nafas itu membuat kita bisa bergerak. Tapi kita manusia selalu tidak tahu diri. Baby bilang manusia itu tidak tahu diri. Saya pikir benar juga yang dikatakannya. Wah, kita selalu tidak tahu diri. Tapi disinilah kita belajar, kita kembali kepada Tuhan.
Atau sementara pada saat sukacita ada jawaban Tuhan, kita seringkali melupakan Tuhan. Percaya dengan sepenuh hati berarti kita mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita menganggap diri kita paling hebat, paling pintar, paling jujur. Wah, kita lebih daripada orang lain. Dan kelebihan yang lainnya bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kita pada saat ini akibatnya terlalu percaya diri, pede kata orang dunia ini, dan bersandar pada pengertian sendiri. Karena firman Tuhan dikata dalam Yeremia, diberkati orang mengandalkan Tuhan, tertutuplah orang mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan sudah mengingat kita dengan berbagai cara agar kita tidak mudah larut dengan nafsu, keinginan daging saja ketika memilih pasangan hidup. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah memilih di awal berarti kita akan menyesal sepanjang hayat. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu Gembala. Sekarang kita berdoa. Bapak Gembala, kami berdoa cukup lama, hampir 2 tahun. Pertama dikatakan bahwa orang itu dia bilang pemalu. Akhirnya kita canda malaikat, udahlah malaikat kau bawa yang ke sini terus. Akhirnya kita berdoa bagaimana sudah pilih. Kita sudah berdoa nih Bapak Gembala. Nah, kita mulai setiap pikiran kita, pengertian kita tanpa sadar sampai mereka bilang itu sudah dipilih. Makanya waktu dikatakan bahwa Tuhan yang milih, rupanya untuk pembuatan untuk acara ini, malaikat itu bayangkan dia buat satu panitia 100 orang, maka dikatakan orang yang dipilih. Saya bilang kalau lihat ini nggak mungkin di surga. Itulah yang terjadi. Jadi andalah orang yang terpilih. Baiklah sama istrimu. Kamu sebagai Bapak Gembala, jangan semena-mena. Itu harapan kita. Karena kita belajar, kita menyerahkan hidupkan kita untuk juga jodoh kepada Bapak Ibu Gembala itu kita minta. Itu doa peperangan lah. Serius, untuk doa peperangan seperti itu tidak gampang. Nah, tapi Tuhan itu lebih dasar. Tuhan itu lebih berkuasa, dia bisa ngaturnya. Tuhan Yesus itu tahu enggak, dia tuh produser, dia tuh sutradara. Kita inilah pemainnya. Apakah kita ini menjadi pemain utama atau juga pemeran pembantu? Kita bagaimanapun tetap diatur olehnya. Maka dikatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan, bukan diatur oleh saya. Maka kehidupan kita belajarlah, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Banyak hal yang saya alami waktu saya merantau. Bayangkan saat saya merantau, itulah manusia begitu sombong dan angkuh. Karena mengapa? Dulu saya paling main perintah aja. Anak buah sekian orang begitu. Cuci, setrika, gini, begitu. Saat saya dihajar oleh Tuhan karena saya kabur. Bukan Bapak Gembala jadi Pak Yunus ya, saya yang Yunus sebenarnya yang terjadi. Karena ngapa saya kabur dari pernikahan? Karena ngapa dia tidak mau bekerja? Kalau lu nggak mau kerja dalam 6 bulan, saya pergi, saya bilang. Tapi apa yang saya dapatkan sia-sia karena pemikiran kita. Saya pulang ke Serukam, saya tanya, dikatakan ipar saya, karena kamu ini ya, ipar saya meninggal. Saya bilang, loh kok karena saya bilang masih bela diri, umur di tangan Tuhan. Berapa ratus juta yang bawa dari Taiwan? Saya diam saja, saya mohon, saya bilang. Saya bilang, andai kata, saya bilang waktu itu saya mau cari pekerjaan sampai guru, saya semua teman cari suruh dia kerja, tapi dia tidak mau. Karena ngapa? MALAS. Karena ngapa dia DRS, diam di rumah saya katakan. Dan itulah yang terjadi. Maka bersyukurlah Ibu Gembala, masih ada yang dukung kamu berdoa mencari seorang Bapak Gembala. Tidak gampang. Begitu. Dalam kehidupan ini, kita belajarlah kita mengandalkan Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita dalam kesesakan, saat kita dalam persoalan yang sangat berat, disitulah kita merenungkan, kita cari Tuhan. Untuk saya kehidupan kesaksian saya tidak semudah itu. Proses dalam kehidupan saya, karena ngapa? Kalau Tuhan tidak suruh saya betul merendahkan diri, tidak gampang. Begitu. Karena mengapa? Disitulah bayangkan saya ditempatkan kepada satu keluarga mereka yang berselingkuh. Istrinya cerita dia punya pacar, suaminya cerita dia punya pacar. Bayangkan di situ akhirnya saya tutup mulut, saya bilang katakan jangan, kasihan anak kalian nanti bisa seperti itu. Bayangkan. Saya cuma berdoa Tuhan tolong.
Waktu itu saya katakan kepada istrinya bahwa suami itu selingkuh. Nggak percaya, Fuy, suami ikut paling setia, Fuy, dari ini paling setia. Yakin, C, 3 hari lagi kamu lihat. Betul 3 hari dia nangis. Benar yang kamu katakan, Fuy, seperti itu. Nah, kita bayangkan karena ngapa mengandalkan keinginan dan sebagainya. Akhirnya keluarga kita, teman itu akhirnya berpisah. Nggak tahulah suaminya punya anak begitu banyak. Disitulah kita jangan mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita dan sebagainya. Saat itulah saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya bertuna, Tuhan ampuni saya. Seperti ini dalam kehidupan keluarga. Karena ngapa saya egois, karena ngapa mau cari uang banyak. Kenyataan yang ada, saat kita punya uang, katakan firman Tuhan, banyak kita punya uang, banyak orang menolong habisnya. Saat kita nggak punya duit, akhirnya jangankan orang lain, saudara kita tidak pandang kita. Bayangkan saat kita menolong teman kita, kita menolong saat dia kesusahan, saat kita menolong segala sesuatunya. Saat kemarin bayangkan, disitulah satu teman saya katakan, Bi, lupakah dia sama Bibi? Nggak kenal, saya bilang. Bayangkan teman kita, semua orang tanya, adakah dia mengundang kamu? Bayangkan di situ. Disitulah kita nggak bisa mengandalkan manusia. Cuma satu, kita mengandalkan Tuhan. Kita carilah Tuhan. Jangan kita berharap bahwa orang kita tolong akan menolong kita. Itu saja. Maka sekarang kita katakan, serahkanlah hidupkan kita kepada Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Jangan sandarkan kepada pengertian kita sendiri. Kita menganggap diri kita paling hebat, paling pintar, paling jujur, dan kelebihan lainnya bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Saat yang meledak akibatnya kalau percaya diri, kita kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kita dengan berbagai cara, dengan tidak mudah larut dengan nafsu, keinginan daging, serta memilih pasangan dalil. Nah, di sini kita harus menerobos lampu merah atau melanggar lampu merah, karena kita mengandalkan pengertian sendiri sampai ke ujung jalan. Sampainya kita pikir begini, saat kita menerobos lampu merah, kita tidak tahu di situ sudah ajal menanti kita. Nah, jadi kita belajar pada saat ini, kita segala pengertian kita harus mengakui Tuhan dan kita kembali, dan jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Rasa egois, merasa kita diri hebat, seringkali mengalahkan akal sehat kita untuk mengandalkan Tuhan dan segala perkara. Padahal jauh di dalam lubuk hati kita mengakui bahwa segala perkara yang dapat kita tanggung hanya di dalam Yesus Kristus. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus setiap hari. Kita harus tetap bersemangat dan yakin bahwa campur tangan Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan kita. Dikatakan di Efanya pasal 2 ayat 1 dan 2, bersemangatlah, berkumpullah hai bangsa yang tidak acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ada banyak contoh orang yang bersemangat pada awalnya kurang percaya diri, tidak yakin dengan kemampuannya, dan cenderung mengeluh sebagai orang yang tidak punya pengharapan. Orang tidak punya pengharapan, bagus dia datang ke Panji Keselamatan, karena visi misi Panji Keselamatan orang tidak hanya pengharapan yang datang ke sini untuk dilayani. Dan dikatakan bahwa dalam doa Raja Daud, aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk sepanjang hari, aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh dengan radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degat jantungku. Inilah doa Raja Daud pada saat dia mengalami banyak persoalan. Pada saat dia dikejar orang lain, bagaikan anak kandungnya saja ngejarkan dia. Itu luar biasa. Teman yang baik seperti Yonatan mau bunuh, dan juga maksudnya si Saulnya yang mau bunuh dia. Banyak yang dia alami. Tapi dia selalu mencari Tuhan. Abraham dan Kejadian pasal 15, 2 dan 4 mengisahkan keluh kesahnya dan harapannya kepada Allah. Kami minta Bu Gembala baca. Kejadian pasal 15 ayat 2 dan 4. Kejadian pasal 15 dari ayat 2. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku.
Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, sebab anak kandunganmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Amin. Kekhawatiran Abraham disampaikan kepada Tuhan dan Allah memberikan jawaban saat jalan keluarnya. Pada saat itu Tuhan dikasih janji, kamu lihat katanya bintang di langit, pasir di pantai. Begitulah banyak keturunanmu. Seperti itu. Tapi sebagai manusia, istrinya juga umur 75 tahun. Udah tua, tidak datang bulan lagi. Dia sudah ada tertua-tua, tidak mungkin pikirnya ada punya anak. Itulah kita manusia. Kalau Tuhan ada firman, itu akan terjadi. Tuhan bisa membukakan rahim sehingga orang itu bisa melahirkan. Dan bayangkan dia sudah putus asa, dia bilang jangan sampai Eliezer ratunya ini, Eliezer maksudnya yang pembantunya itu akan menguasai hartanya begitu. Tapi dia katakan sampai dia seperti itu, dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Kita belajarlah kepada Abraham, itu bapa segala bapa yang orang beriman. Dia saja yang sangat beriman saja, dia masih menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, baik dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu, mungkin sakit penyakit ataupun masalah keuangan, kita hanya berkeluh kesah kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Tidak spontan Bapak Ibu, karena ngapa tidak balik telapak tangan. Jadi kita harus tetap setia sampai Tuhan jawab. Begitu dengan Bapak Abraham, dia berdoa terus menerus sampai Tuhan memberikan anaknya itu, Ishak kepadanya. Nah, cuma Bapak Abraham mungkin sabar, tapi si istrinya si Sarah itu nggak sabar. Akhirnya dia sodor nih Pak, katanya, atau kita punya keturunan, katanya. Disodornya sebagai hambanya di situ itu. Nah, Hagar. Akhirnya dikatakan bahwa disitulah mengalami persoalan. Kalau kita, Tuhan sudah katakan seperti itu, Tuhan katakan seperti ini loh jalannya. Jangan kita sodor sesuatu ya. Itu pelajaran bagi kita. Akhirnya ingin mendapat anak dengan pikirannya, akhirnya mendapat persoalan sampai hari ini. Akhirnya bertengkar kita dengan orang sana. Itu masih sama-sama masih keturunan Abraham. Nah, dikatakan bahwa samanya ketika kita kesulitan melanda kehidupan kita, kita berserahlah kepada Tuhan dengan semangat dan akan penyertaan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan agar yang dapat kita impikan bisa terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersemangatlah dan menjalani hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Selalu mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan dan sang genap hati bahwa persoalan apapun yang kita hadapi, kalau di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Sekali lagi kita berserahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita untuk akhir ini kita nyanyi lagu serahkanlah hidupmu padanya. Saya kembalikan Bu Gembala. Serahkanlah hidupku padanya. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan.
Biarlah kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, segala rencana kami serahkan pada tanganmu Tuhan. Kau akan memberikan kedamaian abadi di dalam kehidupan kami. Kau akan memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Engkaulah jaminan kekal di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman Tuhan menjadi kebenaran pagi hari ini kepada kami, agar kami semakin dikuatkan menghadapi kehidupan ini. Semakin banyak persoalan kami alami, kami percaya, kami menyerahkan pada tangan Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan, siapkan pada kami, yaitu berkat yang terutama adalah satu keselamatan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.